Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah statistika, yaitu mengenai teknik sampling. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatika Ayu Aryani, NPM 025. Saya Madiatus Zulfa, NPM 22203060998. Nama saya Isnafar Anggraini dengan NPM 2230306095. Teknik sampling. Terdapat teknik yang harus dilakukan dalam mengambil sampel dari suatu populasi agar sampel yang terambil dapat mewakili populasi dengan gambaran yang sebenar-benarnya atau bersifat representatif. Teknik tersebut terbagi menjadi probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama adalah probability sampling. Probability sampling adalah salah satu dari teknik pengambilan sampel yang mana setiap anggota populasi akan mempunyai peluang yang sama untuk dapat dipilih sebagai anggota sampel. Terdapat golongan dari probability sampling. Yang pertama adalah simple random sampling, yang kedua adalah systematic random sampling, yang ketiga adalah stratified random sampling, dan yang keempat ada cluster random sampling. Nah, yang kedua adalah non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan peneliti, sehingga dengan sampling ini membuat anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama yang dapat dipilih sebagai anggota sampel. Nah, terdapat golongan dari non-probability sampling. Yang pertama ada accidental sampling, yang kedua adalah kuota sampling, yang ketiga ada sampling purposive, dan yang keempat ada sampling snowball. Nah, di sini untuk teknik probability sampling, yang pertama terdapat simple random sampling. Cara menentukan anggota sampel dari anggota populasi ialah dengan dilakukan secara acak. Setiap anggota pada populasi memiliki kesempatan atau kemungkinan yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel. Jadi di sini setiap elemen yang terdapat pada populasi itu memiliki peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel. Nah, untuk mengambil simple random sampling, jadi untuk mengambil sampel dengan cara simple random sampling itu dapat dilakukan dengan undian, tabel bilangan random, dan juga dengan bantuan komputer, atau biasanya juga bisa dengan spin. Nah, itu juga salah satu cara untuk mengambil sampel dengan simple random sampling. Jadi terdapat contoh. Terdapat 300 anggota populasi, akan diambil 30 anggota sampel. Nah, dengan simple random sampling, 30 anggota sampel dapat diperoleh melalui undian. Anggota populasi yang terambil akibat undian akan menjadi anggota sampel. Nah, setiap anggota populasi memiliki peluang 0,1 untuk terpilih menjadi anggota sampel. Karena ada 300, tadi ada 300 anggota populasi, akan diambil 30 anggota sampel. Nah, 300 anggota populasi tadi memiliki peluang yang sama, yaitu 0,1 untuk terpilih menjadi anggota sampel. Dan yang terpilih menjadi anggota sampel itu adalah anggota populasi yang dilakukan secara acak. Seperti itu. Kemudian di sini systematic random sampling, yaitu cara menentukan anggota sampel dari anggota populasi dengan dilakukan secara acak, sama dengan simple random sampling, tetapi di sini dengan mengambil beberapa nomor tertentu yang nantinya akan menghasilkan kerangka sampling. Nah, pengambilan nomor acak hanya akan berlaku untuk sampel pertama saja. Kemudian selanjutnya disesuaikan dengan perhitungan interval tertentu. Jadi nanti akan terdapat interval. Nah, untuk mengambil sampel itu ditentukan dengan interval yang sudah didapat. Nah, interval itu didapat dari pembagian dari jumlah populasi dibagi dengan jumlah sampel. Di sini interval sampling itu disimbolkan dengan I, kemudian jumlah banyaknya populasi itu disimbolkan dengan N besar, kemudian banyaknya sampel itu disimbolkan dengan N. Nah, di sini terdapat contoh, misalkan terdapat populasi N sebanyak 25. Akan diambil sampel N kecil sebanyak 8. Jadi terdapat 25 elemen pada populasi, kemudian akan diambil 8 sampel dari 25 tersebut. Kemudian tentukan anggota sampel dengan menggunakan systematic random sampling dengan ketentuan random start adalah
anggota populasi ketiga. Jadi di sini nanti random start atau sampel pertama yang diambil adalah populasi ketiga. Nah, untuk penyelesaiannya kita tahu tadi bahwa N besar atau jumlah populasi itu ada 25. Kemudian kita ingin mengambil sampel sebanyak 8. Berarti kita bisa menentukan I dengan I itu adalah N besar dibagi N kecil, yaitu 25 dibagi 8. Nah, di sini kita dapatkan 25 dibagi 8 adalah 3,125. Di sini kan kita mendapatkan bilangan desimal. Nah, itu bisa kita bulatkan ke bawah menjadi 3. Nah, kita mempunyai random start. Maksudnya interval itu sebesar 3. Nah, di sini kita sudah diminta oleh soal untuk mengambil random start atau sampel pertama itu adalah 3. Maka dari itu sampel pertama itu 3 dan kemudian sampel kedua itu adalah sampel pertama ditambah dengan interval. Berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Berarti sampel kedua yang menjadi sampel kedua adalah elemen ke-6 dari populasi. Kemudian sampel ketiga itu adalah sampel kedua ditambah dengan interval, yaitu 6 tambah 3 sama dengan 9. Dan seterusnya sampai kepada sampel 8, yakni sampel ke-7 ditambah dengan interval, atau 21 ditambah 3 sama dengan 24. Nah, didapat sini sampelnya, 8 sampel itu didapat adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24. Kemudian selanjutnya ada stratified random sampling. Nah, di sini cara menentukan anggota sampel dari anggota populasi ialah dengan dilakukan secara acak. Masih secara acak juga, namun memperhatikan tingkatan yang terdapat pada anggota populasi tersebut. Jadi pada pengambilan sampel ini, populasinya itu bisa dibagi menjadi beberapa tingkatan atau dibagi menjadi beberapa grup. Jadi dalam satu populasi itu bisa dibagi menjadi beberapa grup, yang mana antar grup satu dan grup yang lain itu berciri heterogen. Jadi memiliki karakteristik yang heterogen. Kemudian namun elemen yang di dalam satu grup yang sama itu memiliki ciri yang homogen. Nah, setiap grup akan diambil sampel sebesar NI sama dengan N besar I per N besar dikali N. Jadi NI di sini adalah banyak sampel pada grup I. Itu ditentukan dengan N besar I, yaitu banyaknya populasi pada grup I. Kemudian N besar adalah banyak populasi keseluruhan dari seluruh grup. Kemudian N kecil adalah banyak sampel keseluruhan yang akan diambil. Contoh stratified random sampling, akan diambil anggota sampel sebanyak 100 dari populasi di Fakultas Teknik dengan banyak anggota populasi adalah 1000. Terdapat 3 prodi yang berbeda pada fakultas tersebut, yakni teknik sipil, teknik elektro, dan teknik mesin. Ketiga prodi tersebut secara berturut-turut memiliki banyak populasi sebesar 400, 350, dan 250. Tentukan anggota sampel dengan menggunakan stratified random sampling. Penyelesaian, jadi kan rumusnya banyak anggota populasi pada grup dibagi dengan banyak populasi secara keseluruhan dikali dengan banyak sampel keseluruhan. Nah, untuk teknik sipil berarti N sama dengan 400 dibagi 1000 dikali dengan 100 sama dengan 40. Teknik elektro N sama dengan 350 per 1000 dikali dengan 100 sama dengan 35. Untuk teknik mesin N sama dengan 250 per 1000 dikali dengan 100 sama dengan 25. Nah, jadi sampelnya itu terdiri dari teknik sipil ada 40, teknik elektro ada 35, dan teknik mesin ada 25. Yang keempat, cluster random sampling. Cara menentukan anggota sampel dari anggota populasi ialah dengan dilakukannya pengambilan perwakilan dari masing-masing wilayah sesuai geografis. Teknik ini digunakan ketika objek yang ingin dilakukan penelitian sangat luas. Sebagai contoh, ketika akan diadakan suatu penelitian dengan populasi seluruh guru SMP di Kota Magelang,
maka pengambilan anggota sampelnya akan dibagi dalam beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kota Magelang. Kemudian dari masing-masing kecamatan didapatkan perwakilannya yang akan dijadikan anggota sampel dengan cara pengambilan sampel yang proporsional. Sekarang masuk ke non-probability sampling. Yang pertama, accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan spontanitas. Artinya, siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristiknya, maka orang tersebut dapat dijadikan sebagai sampel. Sebagai contoh, seorang peneliti ingin mengetahui kepuasan pelanggan di toko mawar. Cara pengambilan sampel yaitu dengan membatasi jumlah sampel, misalnya sebanyak 150 orang. Setiap orang yang berbelanja di toko mawar dan berminat sesuai dengan karakteristik kepuasan pelanggan akan dijadikan responden oleh peneliti. Kedua, kuota sampling. Kuota sampling merupakan teknik sampling dengan pengambilan sejumlah kuota dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu dan menghentikan pengambilan setelah jumlah kuota yang diinginkan tercapai berdasarkan pertimbangan tertentu. Sebagai contoh, pengambilan sampel dari 1000 guru PNS. Jika kuota sampel yang dibutuhkan adalah 100 guru, maka pengambilan sampel dapat dilakukan dengan memilih sampel secara bebas dengan karakteristik yang telah ditentukan oleh peneliti. Ketiga, sampling purposive. Sampling purposive yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih secara sengaja berdasarkan penilaian peneliti dengan menyesuaikan tujuan penelitian. Sebagai contoh, misalnya, untuk melakukan penelitian tentang anak yang mempunyai masalah belajar, diambil sampel mereka yang mempunyai masalah belajar. Yang keempat adalah sampling snowball. Sampling snowball yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara memilih beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel, kemudian anggota sampel atau responden mengajak orang lain untuk dijadikan sampel, sehingga jumlah sampel menjadi banyak. Sebagai contoh, seorang ingin melakukan penelitian terhadap hasil panen cabai. Peneliti tersebut mewawancarai seseorang petani cabai. Setelah selesai mewawancarai, penelitian bertanya kepada petani cabai siapa lagi yang memiliki hasil panen cabai, sehingga peneliti memperoleh responden lain dari bertanya kepada responden sebelumnya. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya adalah kesalahan dalam menentukan sampel. Yang pertama, kesalahan dalam penempatan jumlah anggota populasi. Yang kedua, sampel yang diambil pada setiap subkelompok terlalu kecil. Yang ketiga, teknik sampling stratified yang menjadi persyaratan dalam mengambil anggota sampel subkelompok tidak digunakan. Yang keempat, prosedur atau langkah dalam teknik pengambilan sampel diubah. Yang kelima, rumus yang ada dalam penentuan banyaknya anggota sampel diubah. Yang keenam, anggota sampel yang diambil tidak sesuai dengan tujuan dan penelitian. Yang ketujuh, mengurangi jumlah anggota sampel yang seharusnya. Yang kedelapan, penelitian kelompok eksperimen dan populasi yang berbeda. Yang kesembilan, tidak terdapat alasan yang diberi oleh peneliti mengenai penggunaan rumus yang dipilih dalam penentuan sampel untuk penelitiannya. Baik, selanjutnya di sini terdapat penerapan untuk menentukan sampel. Nah, di sini akan dilakukan suatu penelitian mengenai seberapa banyak pengeluaran bulanan yang dikeluarkan oleh rumah tangga di Desa Mawar. Desa Mawar terdiri dari blok A, blok B, dan blok C. Kemudian setiap blok memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu jumlah penghasilan pada rumah tangga dari blok satu dan blok lain berbeda, namun dalam satu blok berjumlah penghasilan yang sama pada setiap rumah tangganya. Diketahui blok A terdiri dari 400 rumah tangga, blok B terdiri dari 400 rumah tangga, dan blok C terdiri dari 200 rumah tangga. Akan diambil sebanyak 100 sampel pada Desa Mawar. Teknik probability sampling apa yang sesuai untuk mengambil sampel pada kasus di atas. Nah, di sini karena populasinya itu Desa Mawar dan dari populasi itu terdiri dari beberapa grup, yaitu blok A, blok B, blok C, yang mana setiap grup itu memiliki karakteristik yang berbeda. Maka dari itu di sini kita menggunakan stratified random sampling. Nah, ini untuk blok A itu kita bisa mencari banyaknya sampel yang harus kita ambil itu dengan rumus seperti berikut. N kecil atau sampel A, sampel pada grup A itu sama dengan
populasi pada grup A dibagi dengan populasi keseluruhan dikali dengan jumlah sampel yang akan diambil. Nah, disitu didapatkan 40. Kemudian begitu juga untuk N kecil B dan N kecil C atau sampel pada grup B dan grup C. Nah, disitu akan didapatkan NB-nya adalah 40 juga dan NC-nya adalah 20. Nah, kemudian di setiap grup itu kan akan diambil sampel sebanyak 40, 40, dan 20 dari 400, 400, dan 200. Nah, di situ kita bisa menggunakan sistematik random sampling. Nah, untuk yang A, ini kita buat intervalnya terlebih dahulu. Jadi dia dapat intervalnya itu didapat dari populasi A dibagi dengan sampel A itu adalah 10. Maka dari itu di sini yang digunakan sebagai random start adalah 8. Maka dari itu sampel pertama dari grup A itu adalah 8, sampel kedua adalah 8 ditambah 10 ditambah interval itu adalah 18, kemudian sampai ke anggota yang ke-40. Karena tadi di grup A akan diambil 40 sampel, maka dari itu anggota yang ke-40 adalah anggota sampel ke-39 ditambah interval, yaitu hasilnya adalah 398. Begitu pula untuk yang B dan C akan diambil sampel dengan mencari interval terlebih dahulu, karena di sini kita menggunakan systematic random sampling.